Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Vanessa Siregar dari kelas MJ 706, mata kuliah Manajemen Strategik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas studi literatur manajemen strategik berdasarkan jurnal bereputasi. Yang pertama ialah penelitian oleh TIS DJ tahun 2020 dengan judul Business Models and Dynamic Capabilities. Satu latar belakang masalah. Bahwasanya integrasi antara bisnis model dan dynamic capabilities adalah kunci formulasi strategi modern yang sering terabaikan. Kedua, tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis hubungan krusial antara model bisnis dan dynamic capabilities dengan fokus pada dukungan terhadap perumusan strategi perusahaan yang berkelanjutan. 3. Metode, yakni menggunakan pendekatan konseptual berbasis tinjauan literatur, melakukan analisis mendalam terhadap teori manajemen strategis yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi internasional. Keempat, hasil penelitian. Perusahaan yang sukses mengintegrasikan model bisnis inovatif dengan kapabilitas dinamis terbukti lebih efektif dalam merumuskan strategi adaptif. Integrasi ini adalah faktor kunci dalam mempertahankan keunggulan kompetitif jangka panjang. Yang kelima, implikasi manajerial. Manajemen harus aktif merumuskan strategi yang berbasis pada inovasi model bisnis. Pengembangan kapabilitas dinamis wajib dilakukan agar perusahaan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis yang tidak pasti. Selanjutnya, penelitian oleh Nobel CH tahun 2020 dengan judul Strategy Implementation, Key Factors and Future Directions. Satu latar belakang masalah, yaitu banyak terjadi kegagalan atas implementasi strategi yang disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar divisi, kurangnya kepemimpinan yang efektif, dan komunikasi internal yang buruk. 2. Tujuan penelitian, yakni untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi dalam lingkungan bisnis modern. 3. Metode, menggunakan metode literatur review sistematik terhadap studi implementasi strategi pada jurnal bereputasi. Untuk hasil penelitian, terdapat 4 faktor determinan, yakni kepemimpinan strategis, komunikasi organisasi, budaya kerja adaptif, dan alokasi sumber daya. Yang kelima, implikasi manajerial. Keberhasilan bergantung pada integrasi erat antara perencanaan dan pelaksanaan, didukung oleh kepemimpinan kuat dan sistem pengendalian efektif. Penelitian ketiga ialah oleh Jin CH dan Yun M tahun 2021 dengan judul The Role of Organizational Culture in Strategic Management and Organizational Performance. Satu latar belakang masalah, yakni banyak kegagalan strategi disebabkan oleh budaya yang tidak mendukung perubahan. Kedua, hubungan antara budaya dan manajemen strategis menjadi isu sentral dalam penelitian kontemporer. 2. Tujuan penelitian, yakni untuk menganalisis secara mendalam pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja organisasi dan efektivitas strategi perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar. 3. Metode, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis empiris dan pengujian model struktural berbasis data organisasi yang valid. 4. Hasil penelitian, budaya organisasi yang kuat dan inovatif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap efektivitas strategi dan peningkatan kinerja organisasi. 5. Implikasi, organisasi perlu secara proaktif membangun budaya strategis yang adaptif untuk menjamin keberhasilan implementasi strategi jangka panjang. Penelitian selanjutnya ialah oleh Heath M.A. Ireland RD dan Hoskisson RI tahun 2020 dengan judul Sustain Competitive Advantage. Satu latar belakang masalah. Terdapat banyak unit bisnis gagal mencapai kinerja optimal. Penyebab utama adalah ketidaksesuaian strategi dengan kondisi industri dan sumber daya internal. Kedua, tujuan penelitian, menganalisis pengaruh strategi bisnis unit terhadap 2 aspek utama, yakni kinerja perusahaan dan keunggulan kompetitif. 3. Metode, menggunakan pendekatan empiris dengan analisis data perusahaan. Analisis didasarkan pada model Strategic Management Framework. Untuk hasil penelitian, menunjukkan bahwasannya strategi diferensiasi dan inovasi produk berpengaruh signifikan secara statistik. Kelima, implikasi strategis. Perusahaan wajib merancang strategi unit bisnis yang berbasis pasar dan berorientasi inovasi untuk menjamin daya saing jangka panjang. Penelitian berikutnya ialah oleh Verbeek A. dan Kano L. tahun 2021 dengan judul Three Megatrends and the New Geography of International Business Strategy. Satu latar belakang masalah. Banyak organisasi gagal dalam ekspansi internasional karena strategi global yang tidak adaptif terhadap kondisi lokal. Fleksibilitas berbasis analisis lingkungan adalah kunci keberhasilan. 2. Tujuan penelitian, yakni untuk menganalisis pengaruh megatrend global terhadap strategi bisnis internasional dan kinerja perusahaan multinasional.
3. Metode penelitian menggunakan pendekatan konseptual dan tinjauan literatur pada jurnal bereputasi internasional di bidang strategi bisnis internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan strategi internasional adaptif terhadap perubahan global memiliki kinerja internasional yang signifikan lebih baik. 5. Implikasi manajerial. Perusahaan perlu mengembangkan strategi global yang adaptif terhadap perubahan dan berbasis analisis lingkungan untuk mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Berikut merupakan daftar pustaka dari kelima artikel terpublikasi yang telah disampaikan pada pemaparan sebelumnya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.